Ya, Silakan, Bapak Pak. Ibu, sebelum kita mulai kembali, saya akan bacakan tata tertib seperti biasanya. Sebelum kita memulai, bolehlah kita saling menyapa tadi sebelum pembelajaran, mic dan video boleh on. Dan selama sesi pembelajaran nanti kita harapkan semua mic off ya, juga video boleh on off lah. Kemudian peserta wajib berpakaian rapi dalam posisi yang nyaman dan sopan ya. Kemudian peserta juga wajib menyiapkan kitab suci, juga buku yang diperlukan untuk catatan dan sebagainya. Dan diharapkan kitab suci ini bukan dalam bentuk elektronik, tetapi benar-benar buku kitab suci yang cetak. Kemudian untuk pertanyaan seperti biasa, nanti mohon disampaikan, ditulis di live chat dengan format tanya _2 pertanyaannya apa. Nanti akan kita sampaikan pada saat sesi tanya jawab, kita bacakan kepada supaya dijawab oleh Romo kita. Selamat datang Ibu Bapak, mari kita mengawali pertemuan kita, pembelajaran kita malam ini dengan doa bersama. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena malam ini kembali kami boleh bersama-sama masuk ke dalam ruang belajar bersama dengan Romo. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membuka hati kami, membuka telinga kami, agar kami sungguh dapat belajar mengenal Engkau lebih dalam, agar kami dapat semakin mencintai-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, selamat berjumpa kembali. Malam ini sampai detik ini ada 140 orang yang join. Semoga nanti bertambah teman-teman kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara kita yang kemarin juga sudah ikut dalam sesi berikutnya ini. Tanpa mengurangi waktu kita, kami persilahkan kepada Romo Gunawan, waktu dan frekuensi kami serahkan sepenuhnya. Monggo Romo. Terima kasih para Ibu Bapak yang terkasih, selamat malam. Selamat malam Romo. Kita akan teruskan perjalanan rohani kita, permenungan tentang Tuhan Yesus Kristus yang diungkapkan oleh Matius. Siapakah dan bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam hidup ini akan dijelaskan melalui Injil Matius. Kita minggu lalu sudah membicarakan tentang Yesus dari bab 1 sampai bab 2. Kita akan lanjutkan bab 3 dan bab 4. Salah satu yang kemarin sudah kita bahas bahwa Yesus diberi gelar sebagai Musa baru. Mengapa Yesus disebut sebagai Musa baru? Karena apa yang dialami oleh Musa dari lahir kecil sampai ke tanah terjanji, meskipun hanya sampai di Gunung Nebo, tidak bisa menyeberang ke tanah terjanji, kira-kira juga dialami lebih oleh Yesus sendiri. Maka Yesus disebut sebagai Musa baru. Salah satu contohnya misalnya kita ambil dari kitab Keluaran bab 1 ayat 15. Ya. Kitab Keluaran bab 1 ayat 15. Ketika kita kemarin membicarakan bahwa Yesus sang kanak-kanak itu dikejar-kejar oleh Herodes, mau dibunuh. Dan terjadilah pembunuhan massal
yang terjadi di Bethlehem. Tetapi Yesus sudah diungsikan oleh Yusuf dan Maria menuju ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir waktu itu, rupanya juga dialami oleh Yesus. Musa itu hidup sekitar 12 abad sebelum Yesus lahir. Namun apa yang dialami Musa pada waktu dia masih kecil, bahkan lahir di Mesir, di sana ada satu kekejaman yang terjadi yang dibuat oleh Raja Firaun. Kita lihat Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu, yakni bayi-bayi orang Israel? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan-perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, itu ceritanya terus seperti itu. Lalu Firaun perintah supaya seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup. Itulah kekejaman Raja Firaun mengingat orang-orang Israel atau sering disebut orang Ibrani itu semakin hari semakin bertambah banyak di Mesir dan mereka diperlakukan sebagai budak. Nah, apa yang dialami oleh Musa, Musa itu juga mendapatkan ancaman ketika dia masih bayi. Lalu bayi Musa itu dilempar atau dihanyutkan di sungai Nil. Diselamatkan oleh istri Firaun sehingga menjadi besar di istana Firaun. Nah, pembunuhan-pembunuhan itu terjadi di Mesir seperti yang juga dialami oleh Yesus ketika Yesus masih bayi, ada ancaman dari Herodes. Nah, ancaman Herodes itu menjadi sebuah tanda, ya, gambaran bahwa nanti Yesus akan ditolak juga disalib. Ya, Yesus ditolak kemudian disalibkan. Nah, Musa yang kemudian diselamatkan oleh orang lain, bukan keluarganya sendiri, diselamatkan oleh istri Firaun. Begitu juga Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Sehingga itu menjadi satu gambaran Yesus adalah Musa baru. Dan ketika Herodes sudah mati, di sana ada sebuah kata, dari Mesir kupanggil engkau Tuhan. Dari Mesir dipanggillah bayi Yesus itu kembali ke tanah terjanji. Nah, begitu juga Musa pergi membawa rakyat Ibrani Israel melalui Laut Merah menuju ke tanah terjanji. Dan nanti kita melihat juga sebagai Musa baru, Yesus berkhotbah di bukit, nanti kita minggu depan akan kita bicarakan. Begitu juga Musa pernah mendapatkan 2 loh batu dari tanah atau gunung Sinai. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Matius ingin menggambarkan bahwa
adalah Musa baru. Sama seperti Musa pergi dari Mesir ke tanah terjanji, begitu juga kanak-kanak Yesus dari Mesir kembali ke tanah terjanji. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu yang menjadi pembicaraan kita yang terakhir minggu lalu. Nah, sekarang kita mulai bab 3, satu babak yang baru, di mana bab 3 dan bab 4 itu menjadi peralihan dari pendahuluan menuju kepada inti dari Injil Matius. Kita lihat di layar pendahuluan Injil masa kanak-kanak bab 1 sampai bab 2. Kemarin sudah dibicarakan. Lalu bab B, bab 3 dan bab 4 tentang Yohanes Pembaptis, Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, kemudian pencobaan dan karya pertama Yesus dan panggilan murid-murid di masa peralihan dari pendahuluan masuk kepada inti dari Injil Matius. Ya, kita akan bicarakan peralihan itu yang berupa sedikit kumpulan kisah-kisah. Jadi Yohanes Pembaptis menjadi awal dari bab 3. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dalam Perjanjian Lama dan awal pembukaan dari Perjanjian Baru. Itulah masa peralihan. Orang-orang Israel sudah cukup lama tidak mendengarkan suara kenabian. Mungkin hampir 400 tahun tidak ada nabi yang muncul. Sesudah nabi terakhir, yaitu Nabi Yoel, itu sekitar tahun 390 sebelum Masehi, sampai pada Yohanes Pembaptis. Nah, inilah suara yang kemudian disambut oleh begitu banyak orang ketika Yohanes Baptis berseru di padang gurun. Kita lihat teksnya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya maksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, itulah suara Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kita melihat lagi kutipan Perjanjian Lama Nabi Yesaya yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, sehingga kita bisa melihat bahwa Injil Matius adalah Injil yang sangat banyak mengutip kitab Perjanjian Lama. Dari ayat pertama, pada waktu, kapan itu pada waktu terjadi? Itu adalah sebuah ungkapan peralihan yang lazim untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau kita nanti melihat yang lain pada waktu itu adalah sesuatu babak baru yang kita mulai. Suara itu berseru di padang gurun. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah yang kemudian nanti menjadi tema pertama, tema besar dari Injil Matius, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Ini miliknya, istilah kerajaan surga itu milik Matius. Di tempat lain kadang-kadang disebut maka kita juga mempunyai doa Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Ini kekhasan dari Matius. Lalu seruan pertobatan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sekitar tahun 700. Ya. Yesaya itu berkarya di sekitar Yerusalem itu tahun 740 sampai tahun 700 sebelum Masehi. 40 tahun dia berkarya di sana. Dan menubuatkan banyak hal di dalam Injil Matius.
Tentang Yesus, bab 1 ayat 23 kemarin kita sudah bicara tentang Immanuel. Itu adalah juga nubuat dari Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 dinubuatkan di sana Sang Immanuel. Jadi dalam Perjanjian Lama ada kata Immanuel itu di Yesaya 7:14. Lalu oleh Matius, nubuat tentang Immanuel itu dipenuhi secara utuh dan sempurna dalam diri Yesus yang kemudian ditulis dalam bab 1 ayat 23 ketika Yusuf itu dari malaikat. Anak yang akan dilahirkan akan disebut Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Nah, seruan Yohanes Pembaptis adalah bertobat. Setelah hampir 400 tahun tidak mendengar suara kenabian, kini muncul Yohanes memaklumkan pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan surga? Nanti kita akan bahas sedikit. Bertobat itu kata Yunani metanoia, berarti perubahan hati, ganti haluan hidup, berbalik dalam arti keagamaan. Ya. Kenapa kita harus bertobat? Kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah Allah sendiri yang datang. Maka setiap orang yang mau menyambut hadirnya Allah sendiri harus bertobat, harus membersihkan hati, berbalik agar Allah itu sungguh kita rasakan kehadirannya. Ini adalah Kasmatius, kerajaan surga. Istilah ini atau ungkapan ini adalah sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi yang sering mengganti nama Allah dengan salah satu kiasan. Karena apa? Karena orang-orang Israel merasa tidak pantas menyebut nama Allah langsung. Maka seringkali pakai kiasan, pakai pengganti, dan lain-lainnya. Itu seperti orang-orang Keraton Jogja, itu kalau menyebut nama Sri Sultan, itu kan tidak berani menyebut nama karena begitu hormat. Maka seringkali hanya berani menyebut kakinya. Ya. Kakinya, sampean itu kaki ya, atau Solo itu ampean. Maka kalau mereka mau menyebut Sri Sultan tidak berani memandang matanya, tapi hanya menyebut kakinya. Nah, orang Israel hanya berani menyebut rumahnya, kerajaannya, kerajaan surga. Oleh karena itu kalau kita mendengar kata kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu artinya Allah sendiri yang mau disebut. Maka bertobatlah sebab Allah sudah dekat. Ya, sudah dekat kapan? Bahkan kehadiran kerajaan Allah, Yesus sendiri adalah sang kerajaan Allah, kerajaan surga. Oleh karena itu Yesus yang digambarkan sebagai kerajaan Allah hadir di tengah-tengah umatnya secara nyata. Oleh karena itu Yohanes menghimbau atau mengajarkan atau menyuarakan suara yang seperti di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Maka inilah tema yang nanti akan terus-menerus, kerajaan surga. Akan dibahas separuh dari seluruh Injil Matius sampai bab 16, nanti akan banyak bicara soal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Lalu baru tema yang berikutnya, kerajaan Allah, mulai bab 16, kerajaan Allah akan terwujud secara nyata di dalam gereja. Maka tema kedua nanti adalah gereja. Kerajaan Allah terwujud di dalam gereja. Siapakah itu Yohanes Pembaptis? Dikatakan di sana, Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanan belalang dan madu hutan.
digambarkan di sana Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lain daripada manusia umumnya. Ya, jubah bulu onta itu kan susah ya didapatkan. Tapi itulah sebuah ungkapan askese. Makanannya belalang dan madu hutan. Di Israel itu ada yang disebut makanan atau buah yang ada di pohon itu namanya buah belalang. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti pernah melihat buah belalang itu seperti apa. Itu seperti apa ya bentuknya. Itulah buah belalang seperti itu, ada di depan. Ya, jadi makanannya Yohanes Pembaptis bukan belalang seperti yang ada di Wonosari itu ya, ada keripik belalang, tetapi inilah buah belalang yang banyak tumbuh di Israel, khususnya di sekitar Nazaret, di sana ada. Maka seruan Yohanes Pembaptis kemudian disambut oleh khalayak ramai. Kita lihat dari mana saja mereka datang. Ya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Kita lihat petanya, Yerusalem ada di mana? Ya. Dari seluruh Yudea. Karena apa? Karena waktu itu Yohanes berseru di padang gurun Yudea. Ya, pada gurun Yudea itu ribuan jutaan hektar. Itu panasnya bukan main di tepi sungai Yordan. Yohanes Pembaptis berseru. Ya, kita lihat di sana Yerusalem itu di bawah. Kalau Bapak Ibu mau melihat di petanya sendiri juga boleh. Di sini juga ada kota Yerusalem. Agak di bawah itu ada tulisan Yerusalem. Dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Semuanya sekitar di selatan. Ya, orang-orang sekitar Yerusalem datang. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, jadi di sana ada satu pembaptisan. Baptisan menjadi sebuah peristiwa inisiasi. Upacara baptisan yang waktu itu dilakukan oleh Yohanes, yakni membenamkan air, adalah simbol lambang pembersihan dan pembaharuan. Upacara seperti pembaptisan ini sudah lazim diadakan dalam agama-agama yang dahulu ada dan juga dalam agama Yahudi. Misalnya, mungkin istilah ini pernah dengar juga, orang proselit atau orang eseni. Siapa itu orang proselit? Kelompok orang proselit adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, kebanyakan orang Yunani, yang kemudian pengen dibaptis juga, pengen masuk agama Yahudi. Kita melihat di dalam Injil Yohanes bab 12 itu Andreas kan pernah menjadi perantara orang-orang Yunani yang mau ikut perayaan Paskah di Yerusalem dan mau bertemu dengan Yesus. Itu adalah orang-orang proselit, orang-orang Yunani yang tidak punya kebudayaan Yahudi, tetapi dia ingin masuk dan ikut agama Yahudi. Lalu orang Eseni juga ada sebuah ritual seperti baptisan. Kalau kita pernah melihat filmnya di Qumran, bagi orang Eseni itu mempunyai ritual. Kalau ingin masuk menjadi anggota orang Eseni, harus ditenggelamkan dalam air seperti baptisan itu. Orang Eseni itu tinggal di sekitar pinggir laut mati di Qumran. Adalah orang-orang yang tidak mau tinggal di kota karena mereka merasa bahwa orang-orang kota itu orang yang penuh dengan banyak godaan dan dosa. Ada korupsi, ada pembunuhan, ada ketidakadilan.
Maka orang-orang Eseni itu membangun sebuah kelompok suci di jauh dari kota Yerusalem menuju ke pinggiran Laut Mati. Ya, nanti pada akhirnya nanti tahun 70-an Masehi sesudah Yesus itu dua-duanya Yerusalem, Bait Allah dan tempat orang-orang Eseni berkumpul diserang habis-habisan oleh Roma. Sekarang tinggal puing-puingnya. Apa yang mau dibuat, makna apa yang mau ditampilkan oleh Yohanes di dalam baptisan, di sana ada 3 diberi perhatian oleh Yohanes dalam baptisan itu, yaitu pembasuhan atau penenggelaman itu. Bertobatlah, dengan kata bertobatlah. Yang kedua, baptisan adalah pembersihan rohani. Tadi dikatakan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Jadi ada satu pembersihan rohani, pertobatan. Lalu di ayat 8 nanti kita lihat, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi baptisan Yohanes itu mengandung makna yang ketiga, yaitu akhlak, ya, moral. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Maka setiap orang yang bertobat, setiap orang yang dibaptis, itu harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga perbuatannya, akhlaknya menjadi semakin baik. Nah, di situ tadi disebutkan, dari sekian banyak orang yang datang kepada Yohanes, ada orang Farisi dan orang Saduki. Ya, mereka dikatakan sangat tajam oleh Yohanes. "Hai kamu keturunan ular beludak." Jadi orang Farisi dan orang Saduki yang datang itu disamakan dengan ular beludak. Ular beludak itu ular yang sangat berbisa. Orang yang sering berpura-pura. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi, kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang sangat rajin menepati hukum Taurat. Tapi mereka terlalu terikat pada tradisi lisan dari guru-guru mereka, sehingga terlalu memperhatikan hal yang kecil yang dibanggakan dan juga sering berpura-pura saja. Nanti kita akan melihat banyak sekali di dalam Injil bagaimana ada pertikaian antara Yesus dengan orang Farisi. Lalu di sana juga ada kelompok orang Saduki. Orang Saduki adalah kelompok sebagai sebuah reaksi orang Farisi yang menolak tradisi kecuali hukum Taurat yang tertulis. Orang Saduki kurang saleh dan lebih berminat politik daripada orang Farisi. Orang Farisi artinya apa? Farisi artinya yang di kelompok tersisih, tersendiri. Ya, seringkali itu membuat dia sombong. Saya tidak seperti kamu, kelompok saya kelompok yang khusus. Ya. Sehingga menjadi sebuah kesombongan yang luar biasa, seringkali dikritik oleh Yesus. Di dalam kelompok orang Saduki itu sering ada dalam kalangan keluarga imam-imam di tingkat yang tinggi, orang elit. Kalau orang Farisi itu orang menengah. Nah, itulah yang terjadi dalam peristiwa pembaptisan oleh Yohanes. Orang Farisi diancam oleh Yohanes. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Mereka merasa, orang-orang Farisi itu,
merasa dirinya sebagai orang yang terpilih. Bapak saya, maka nanti kita lihat dalam beberapa teks ke depan, bahwa orang-orang Farisi itu merasa darahnya sudah darah biru, darahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, maka apapun yang terjadi, meskipun mereka jahatnya luar biasa, mereka merasa bangsa terpilih dan pasti akan masuk surga. Maka dia mengatakan, jangan mengira bahwa kamu bisa berkata, saya ini anak Abraham, bapak kami, saya pasti selamat. Karena aku berkata kepadamu, Allah pun dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang ke dalam api, dibakar. Jadi, orang yang bertobat tapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, maka akan di bumi hanguskan. Itulah yang dialami atau diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, ini yang perlu dicatat. Ya. Bahwa baptisan yang dengan air itu adalah tanda pertobatan. Ya. Lalu, tetapi ia, nanti ini Yesus, ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Jadi Yohanes itu merasa Yesus jauh lebih tinggi segala-galanya. Melepaskan tali sepatu, tali kasut itu biasanya dilakukan oleh seorang budak untuk tuannya. Ketika tuannya pulang, sepatunya dicopot oleh sang budak itu. Nah, Yohanes mau menggambarkan Yesus yang datang itu adalah Yesus yang luar biasa, itu lebih agung. Bahkan saya menjadi budaknya saja tidak pantas. Ya. Maka Yohanes ingin menggambarkan siapakah Yesus yang jauh lebih agung. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam Perjanjian Lama itu kata api itu ada banyak dikutip ya. Dengan api. Api merupakan alat pembersih yang lebih berdaya daripada air. Kalau Bapak Ibu punya sampah dibakar pakai api sudah selesai, bersih semuanya. Itu misalnya kita kutip di dalam Perjanjian Lama, ya ini Perjanjian Lama lagi ya. Yesaya bab 1 ayat 25. Apa yang dikatakan di sana tentang api? Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ya, di sana disebutkan fungsi api dalam Perjanjian Lama. Juga di dalam kitab Nabi Zakarias bab 13 ayat 9 dikatakan di sana, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya. Jadi ini hanya untuk melihat fungsi api itu betul-betul menjadi sebuah pemurnian. Nanti kalau kita melihat surat Petrus yang pertama, ayat 1 sampai 3 sampai 10, juga akan seperti itu. Ya. Api itu akan membuat orang dimurnikan. Kalau itu tetap emas, emas dibakar dengan api akan tetap emas juga. Maka dalam baptisan
baptisan Yesus, Yesus akan menganugerahkan Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang dibaptis akan menjadi kudus adanya dan akan dibersihkan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak padamkan. Itulah makna dari baptisan Yohanes dan kemudian disambung baptisan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes. Dari sekian banyak orang yang datang, ternyata Yesus juga ikut antri, ikut mau dibaptis. Dari bab 3 ayat 13 sampai 17, kita buka kitab suci kita. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, tadi dikatakan di dalam teks sebelumnya, Yohanes mengatakan bahwa baptisan Yohanes dengan air adalah tanda pertobatan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau orang itu bertobat, berarti orang itu punya dosa, bukan? Ya. Jadi orang yang berdosa dibaptis, dibersihkan dari segala dosanya. Dan oleh karena itu orang yang dibaptis menjadi bersih karena punya dosa, setelah dibersihkan menjadi suci. Nah, kini Yesus datang, minta dibaptis. Pertanyaannya, apakah Yesus punya dosa sampai Yesus mau dirinya dibaptis oleh Yohanes? Nah, inilah nanti yang kemudian juga dikembangkan di dalam Injil selanjutnya, isi Injil yang berikutnya. Apa itu artinya? Yesus mau solider dengan orang-orang yang berdosa. Yesus itu dengan orang yang berdosa. Yesus ingin bersama-sama orang berdosa. Nanti kisah-kisahnya yang berikut di dalam inti dari Injil Matius, di sana ada sebuah kisah Yesus makan dengan orang yang berdosa. Pandangan orang-orang Farisi, kalau Yesus bersama dengan orang berdosa, makan di rumah orang berdosa, berarti Yesus adalah pendosa juga. Ini orang Farisi. Tetapi kemudian dalam Matius nanti bab 9, ayat 9 dan seterusnya, ketika Matius mengundang Yesus makan, di sana dikatakan, dikritik oleh orang-orang Farisi. Loh, gurumu kok makan bersama dengan orang berdosa? Berarti gurumu pendosa dong. Lalu Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Maka kalau orang ingin menyelamatkan orang lain, dia harus menyatu dengan orang yang harus diselamatkan. Bukan dia menjauh. Maka Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis, bukan karena Yesus pendosa, tetapi Yesus ingin solider menyatu dan mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Seperti halnya misalnya saja, contohnya kalau Bapak Ibu punya anak, punya anak yang jatuh ke sungai atau lagi renang dia tenggelam.
Kan bapak ibunya tidak hanya mengatakan dari jauh, kamu pinggir-pinggir begini-begini. Tapi bapak harus terjun basah dengan air supaya bisa menyelamatkan. Supaya orang bisa diselamatkan, maka Yesus harus masuk di dalam dunia orang berdosa untuk mengangkat orang berdosa dan menyelamatkannya. Itulah makna Yesus mau dibaptis. Di sana ada sebuah nilai solidaritas yang nanti akan dikembangkan di dalam Injil Matius dan juga di dalam surat-surat Paulus. Itulah baptisan Yohanes untuk Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari air pada waktu itu, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita melihat roh Allah itu di dalam kitab Kejadian bab 1 itu juga ada seperti itu. Roh Allah melayang-layang asa. Ya. Berarti nanti ada apa? Ada satu pembaharuan di dalam kehidupan ini. Ada ciptaan baru. Ya. Roh Allah menciptakan kehidupan yang baru. Nah, roh Allah itu di dalam baptisan Yohanes digambarkan seperti burung merpati. Nanti beda ketika Pentakosta terjadi, roh Allah yang hadir digambarkan sebagai api, api yang bernyala. Nah, kenapa digambarkan seperti burung merpati? Kita semua tahu pada tahun baru seringkali kita melepaskan burung merpati, tanda perdamaian dunia. Maka burung merpati itu adalah simbol damai. Ya, Allah yang penuh kasih mengirimkan Sang Raja Damai untuk hadir di dunia membawa keselamatan. Kenapa merpati disebut Raja Damai atau simbol kedamaian? Karena kita belum pernah melihat burung merpati itu berkelahi. Ya. Coba lihat, pernah lihat burung merpati berkelahi? Nggak pernah ada. Lihat, berantem loh. Wow, bertengkar luar biasa burung merpati. Nggak ada yang maksudnya. Nggak ada. Jadi itu burung merpati itu damai-damai aja. Maka disitulah roh Allah yang membawa damai turun dalam diri Yesus yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itulah bab 3 di dalam Injil Matius yang menjadi sebuah bab atau ajaran peralihan dari bab 1-2 menuju ke bab 5 nanti. Ya, jadi inti dari Injil Matius nanti adalah bab 5 sampai selesai. Namun sebelum kita masuk ke bab 5, kita mau membicarakan sedikit tentang bab 4. Apa isinya bab 4? Setelah Yesus dibaptis, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, berdoa di padang gurun, dan kemudian dicobai iblis. Seperti ini menjadi sebuah kebiasaan bagi umat Kristiani. Kalau ingin melakukan sesuatu yang penting, mengambil keputusan yang penting, biasanya umat Kristiani, umat Katolik mengadakan doa-doa khusus. Bahkan ada yang mengadakan novena, ada yang mengadakan retret, ada yang rekoleksi. Seperti Yesus yang mau tampil di depan umum, membawa kerajaan surga kepada dunia, Yesus juga mempersiapkan diri, mempersiapkan batinnya untuk mengawali sebuah karya besar di depan masyarakat Israel dan juga di depan dunia,
sampai akhir hidupnya nanti. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus itu kurang lebih sama dengan apa yang dibuat oleh Musa. Sehingga kalau kita melihat kisah tentang Yesus yang ada di padang gurun, kita semakin melihat bahwa gelar Musa baru semakin tampak di dalam peristiwa ini. Kita lihat bab 4. Mari kita buka kitab suci kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Untuk diuji. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kita melihat 40 hari 40 malam. Kita ingat di dalam perjanjian lama, bagaimana Musa itu juga mengalami yang sama. Apa yang dialami oleh Musa 40 hari di Gunung Sinai, juga dialami, disempurnakan oleh Yesus. Dulu Israel juga pernah dicobai oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Maka 40 tahun menjadi sebuah, atau angka 40 menjadi angka suci, di mana setiap orang diuji. Juga Yesus melakukan apa yang dialami di padang gurun, berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kita lihat di dalam kitab Ulangan bab 8 ayat 2 dikatakan di sana. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itulah yang dialami orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun sebagai sebuah pemurnian hidup, sebagai ujian apakah dia tetap setia pada perintah Tuhan atau tidak. Dalam Ulangan 9 ayat 18 juga dikatakan di sana, bagaimana Musa mengalami yang sama. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan, Musa. 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali atau digambarkan oleh Yesus. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Itulah yang juga dialami oleh Musa. Musa juga 40 hari 40 malam itu berpuasa. Sehingga Yesus yang mengadakan puasa 40 hari 40 malam pun menjadikan kita semakin yakin bahwa gelar Yesus adalah Musa baru. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu adalah gambaran Yesus sang Musa baru. Lalu apa yang dialami oleh Yesus ketika dicobai oleh iblis? Ternyata apa yang dicobai oleh iblis, apa yang dirasakan oleh Tuhan, itu semua ada dalam kutipan perjanjian lama. Apa yang terjadi? Lalu datang coba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata dan menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam jawaban itu ternyata ada juga di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Ulangan 8 ayat 3. Ya. Itu ditulis di dalam layar. Matius 4 ayat 4 itu bandingkan dengan Ulangan 8 ayat 3. Dikatakan apa di sana? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Itu percobaan umat Allah. Yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia harus hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kutipan dari Perjanjian Lama dari kitab Ulangan. Sama di sini. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Allah. Cobaan yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatangnya engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jawaban Yesus, ada tertulis pula, berarti sudah ada yang tertulis dalam Perjanjian Lama, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah itu juga ada dalam kitab suci, kitab Ulangan, yang dijanjikan bahwa dalam kitab suci ditulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu semuanya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita melihat di sana tulis malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu juga ada dalam kitab Mazmur. Ya. Kita lihat kitab Mazmur, di sana ada kata-kata yang sama. Dikatakan Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang 12, mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu ada di kata apa yang dikatakan oleh Yesus, ada dalam kitab Mazmur. Jadi, ini dikatakan oleh siapa tadi? Oleh iblis. Ternyata iblis tahu banyak ya ayat kitab suci ya. Iblis juga rajin membaca kitab suci. Bukan hanya orang Katolik yang rajin membaca kitab suci, ternyata iblis rajin membaca kitab suci juga sampai bilang kepada Yesus. Ya. Nah itulah yang kita kutip atau kita baca di dalam teks tadi. Iblis membawanya kemudian ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kita melihat Nabi Musa itu juga naik ke puncak gunung dan melihat segala-galanya. Maka Yesus adalah Musa baru. Dan ketika Yesus diminta untuk menyembah setan, Yesus mulai marah besar. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada tertulis, berarti ada dalam Perjanjian Lama. Kemenangan Allah karena iblis kemudian mundur. Tidak berani lagi mengganggu Yesus. Kecuali nanti pada saat Yesus ada di kayu salib. Enyahlah iblis.
maka kita bisa meniru Yesus ya. Kalau sama iblis, kita nyala iblis. Kalau orang Jawa itu lebih kelihatan serem kalau ngomong nyala iblis. Minggat, kamu setan. Wah, itu serem, terasa benar. Tapi karena orang Jawa itu kalau ngomong halus, nggak berani keras-keras kalau ngusir orang. Monggo kuaturi minggat setan. Nah, setannya nggak minggat malah datang semua. Nyala iblis. Kalau malaikat-malaikat menolong, datang melayani Yesus. Ya. Kehadiran malaikat menjadi simbol bahwa malaikat-malaikat itu melayani orang-orang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah. Maka ini menjadi sebuah persiapan batu ujian. Ketika orang berpantang dan berpuasa, itu godaannya malah sangat kuat. Mungkin kita pernah mengalami juga ketika masa prapaskah, masa puasa, itu semakin kita berpantang, semakin terasa pengennya luar biasa. Berpuasa sehari makan 1 kali, aduh rasanya Indomie itu kok enak. Ya. Padahal biasanya nggak disentuh, tetapi pada waktu puasa, itu semua yang tidak pernah tersentuh, itu menjadi sangat enak. Begitu juga Yesus ketika merasa lapar, ketika merasakan kesendirian, setiap orang digoda untuk melanggar sebuah aturan puasa. Maka orang yang lapar dan haus itu kalau tidak hati-hati banyak godaannya. Kita sekarang melihat di masyarakat kita, banyak orang yang sudah puasa pekerjaan misalnya, tidak mendapatkan pekerjaan lagi, orang-orang penting itu. Maka godaannya luar biasa untuk apa? Berbuat yang tidak-tidak. Nah, itulah yang terjadi pada bab 4 ayat 1-11 ketika Yesus digoda oleh setan. Lalu selanjutnya, tinggal beberapa ayat, bab 4. Dalam masa peralihan inilah mulai sesudah Yesus digoda oleh setan, Yesus tampil di Galilea sebelum Yesus mengajar. Setan itu, sebetulnya Satan itu bahasa apa? Ibrani ya. Kalau bahasa Yunaninya iblis itu diabolos. Lucu ya. Kalau diabolos itu berarti setan. Jadi kalau anak-anak pada bolos sekolah itu diabolos itu setan, iblis. Itu. Nah, setelah itu Yesus tampil di depan orang untuk pertama kalinya. Kita melihat dalam bagian yang pertama itu ya, kita pernah melihat bagaimana Yesus itu mengawali baptisan di Sungai Yordan, itu di daerah selatan. Ya. Di mana itu tepatnya tidak mudah untuk menentukan sekarang ini. Tetapi orang-orang di sana, di Israel itu memperkirakan bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu kira-kira di situ, ya, di bawah, di atas Laut Mati itu. Ya. Kira-kira di situ. Di situ ada sebuah tempat yang jarang dikunjungi oleh para peziarah ke Israel. Karena tidak mudah untuk menemukan tempat itu atau jalannya tidak terlalu bagus. Lalu dibuatlah sebuah tempat kenangan di dekat Danau Galilea di atas. Itu ada tempat untuk mengenang saja bagaimana Yohanes Pembaptis
itu mengadakan baptisan di Sungai Yordan. Kalau kita pinjam teksnya Yohanes, Injil Yohanes bab 3 ayat 22, di sana dikatakan Yesus membaptis juga di tempat Yohanes membaptis, yaitu di kota Ainon. Ainon. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke daerah Jalan Tipar di situ, itu di sana ada sebuah pool bis untuk namanya bis Ainon. Ya, jadi untuk mempermudah ketika kita mengingat di mana Yesus dan Yohanes membaptis, itu di Ainon, ada bis namanya bis Ainon. Disitulah Yesus juga membaptis. Ketika ada orang bertanya, apakah Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah begitu jelas secara gamblang dikatakan, tapi hanya satu kata dari ayat Injil Yohanes bab 3 ayat 22 dikatakan di sana, mungkin kalau mau dikutip Paul Yohanes, Injil Yohanes bab 3 ayat 22. Ya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi Yesus pernah membaptis juga, di dalam Injil ada. Tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat sana. Jadi disitulah Yesus pernah membaptis. Nanti karena dulu pernah ada orang calon baptis itu mengatakan begini, saya tidak mau dibaptis, saya sudah pelajaran, tapi nanti baca baptisnya karena saya belum pernah membaca di dalam kitab suci bahwa Yesus juga membaptis. Ya, orang itu lupa bahwa di dalam Injil Yohanes ada Yesus membaptis. Akhirnya dibaptis juga. Sekarang sudah meninggal. Nah, ini sedikit tambahan lagi. Yesus tampil di Galilea. Nah, garis grafiknya waktu pertemuan pertama, kita melihat bagaimana Injil Matius, perjalanan Yesus dari utara ke selatan, kembali ke utara lagi. Ya, kita masih ingat ya, waktu itu pertemuan pertama itu sama dengan Injil Markus. Jadi kita melihat tadi Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, di bawah ancaman Herodes. Itu ada di Bethlehem. Bethlehem itu dekat Yerusalem, dekat Laut Mati. Lalu setelah Yesus pergi ke utara, tadi nanti ayat 12, Yesus mulai mengawali karyanya di Galilea, di utara, di sekitar Danau Galilea. Jelas ya? Jadi itu grafiknya perjalanan Yesus dari selatan, Bethlehem, kemudian dibaptis, lalu dia mengawali karyanya di Galilea, di Kafarnaum. Jadi grafiknya dari utara ke selatan, ke utara lagi, kemudian ke selatan lagi. Nanti akhir dari perjalanan Injil Matius ada di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kafarnaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, Yesus mengawali karyanya di mana? Dari Nazaret. Dia pindah ke Kafarnaum. Kita lihat dalam peta di sekitar
Galilea itu ada kota Nazaret, tempat Yesus tinggal. Ya. Tetapi ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ditangkap dan kemudian dibunuh, Yesus mulai pindah dari Nazaret ke Kafarnaum. Kenapa Yesus memilih kota Kafarnaum? Ada sebuah latar belakangnya. Ketika Herodes Agung yang membunuh anak-anak Betlehem tadi mati, wilayahnya dibagi menjadi 3 untuk anaknya. 1, Herodes Archelaus itu menguasai Yudea. Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis, anaknya Herodes Agung, itu menguasai daerah Galilea. Lalu Herodes Filipus itu di daerah Kaisaria Filipi, di Trachonitis, di Suria di atas. Nah, maka daerah yang netral, sedikit netral, tidak lepas dari pengawasan Herodes. Antara utara dan tengah itu ada kota Kafarnaum yang tidak terlalu terlihat oleh Herodes Antipas. Maka tinggal di kota Kafarnaum dan mengawali karyanya di Kafarnaum. Nanti itu terlihat di dalam bab 5. Ya. Nah, permisi Romo, izin mengingatkan saja waktu kita hampir habis, mungkin 3 menit lagi Romo. Monggo. Oke, 5 menit lagi ya Pak ya. Oke, baik. Di sana ada satu tempat Kafarnaum yang agak netral, agak aman, di mana Yesus mulai berkarya di situ. Kalau kita pergi ke Israel, di Kafarnaum, di depan kota, itu ada tulisan The Town of Jesus. Ini kotanya Tuhan Yesus berkarya. Itu di Kafarnaum. Lalu kalau kita melihat, di sana ada daerah Sebulon dan Naftali. Itu ketika orang-orang Israel masuk ke tanah terjanji, itu ada pembagian tanah per suku. Kelihatan dalam layar, itu di sebelah kanan, itu ada pembagian suku. Ada suku Manase, ada suku Ruben, ada suku apalagi itu, Naftali dan Sebulon, ada Manase, ada Efraim. Kenapa tanah Sebulon dan Naftali itu disebut berada dalam kegelapan? Karena apa? Karena ketika perpecahan kerajaan utara dan selatan, zaman sesudah Salomo itu kan kerajaan pecah jadi 2, utara dan selatan. Lalu pada tahun 721 atau sebelumnya itu raja dari Asyur, namanya Tiglat-Pileser, dan kemudian dilanjutkan Salmaneser, itu menyerang Samaria dan daerah Galilea, sehingga itu menjadi tanah jajahan orang-orang Asyur. Nanti kita lihat dalam Injil Yohanes tentang wanita Samaria akan dijelaskan di sana juga. Nah, Samaria itu kemudian dikuasai oleh bangsa Asyur sehingga menjadi bangsa-bangsa lain, milik bangsa-bangsa lain. Nah, ketika Yesus datang di mana? Di Kafarnaum di Galilea, tanah yang berada dalam kegelapan Sebulon dan Naftali itu telah melihat kerajaan Allah, telah melihat terang, yakni kehadiran Yesus yang membawa terang orang-orang Israel yang dunianya sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Itulah karya Yesus yang pertama di Galilea. Nah, semoga ini menjadi awal dari pintu masuk untuk memasuki inti dari Injil Matius yang nanti akan kita bicarakan minggu depannya. Dan sebelum Yesus mengawali khotbah panjang yang pertama, Yesus memilih dan memanggil murid-murid yang pertama yang nanti akan ditentukan menjadi rasul. Dan Yesus mulai
berkarya di Galilea dengan menyembuhkan banyak orang-orang sakit, yakni menghadirkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya, terima kasih, itu bab 3 dan bab 4. Nanti kita akan melanjutkan minggu depan lagi. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Romo untuk pembelajaran kita malam ini. Bapak Ibu, luar biasa, tidak terasa karena saking asiknya dan menariknya. Iya Romo? Kalau sebelum ditutup, ya, untuk pelajaran minggu depan, ya. kita masih punya 10 pertemuan kalau nggak salah ya. Iya Romo, masih 10. Betul. Nah, Injil Matius itu intinya nanti terdiri dari 5 khotbah panjang Yesus. 5 khotbah panjang Yesus. Dari bab 5 sampai terakhir. Ya, kalau khotbahnya Yesus ada 5 yang panjang, kita punya 10 pertemuan. Jadi nanti setiap khotbah itu 2 pertemuan ya. Oke. Ya. Jadi misalnya minggu depan itu khotbah Yesus mulai bab 5. Silahkan baca bab 5 sampai bab 7. Itu khotbah Yesus yang pertama. Ya. Bab 5 sampai bab 7. Oke. Terus nanti bab 7 itu ada bab 8 dan bab 9 itu ada kisah. Kisah sesudah khotbah. Lalu khotbah Yesus yang kedua itu mulai bab 10. Yesus mengutus para muridnya. Lalu ada kisah lagi. Jadi kalau kita melihat di dalam buku, apa itu namanya, susunan Injil Matius itu seperti itu. Bisa dilihat sementara dalam lembaran-lembaran yang kita bagi. Ya. Lalu nanti khotbah ketiga 2 kali, khotbah keempat 2 kali, khotbah kelima 2 kali, pas 10. Jadi setiap pertemuan ada 1 khotbah yang kita bahas. Pertemuan kedua adalah tentang kisah sesudah khotbah. Itu seterusnya. Ya, jadi kita tahu bahwa kenapa kok khotbah Yesus ada 5, ini lagi seperti yang tadi kita bicarakan. Perjanjian Lama itu ada 5 kitab Musa. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kakak ibu. Dan keluar kakak ibu. 5. Maka itu menjadi sebuah gambaran bahwa perjanjian kitab Injil Matius adalah kegenapan dari kitab Taurat Musa. Nanti akan kelihatan, kita lihat nanti, setiap akhir khotbah itu ada 1 kata yang sama yang diulang sampai 5 kali. Itu 1 tanda bahwa ini khotbah berakhir, khotbah pertama, khotbah kedua berakhir. Itu kelihatan sekali. Jadi Injil Matius betul-betul menjadi kegenapan dari perjanjian lama, kitab Taurat Musa. Itu saja nanti. Jadi pertemuan nanti 5-6 itu khotbah pertama dan kisah, pertemuan 7-8 khotbah kedua dan seterusnya. Itu aja Kak, itu untuk minggu-minggu berikut. Nanti belum selesai dibahas, nanti tambah lagi pertemuan ke-15. Terima kasih Romo. Nanti kita akan tidak lanjuti dengan reminder di WA group masing-masing PIC. Bapak Ibu, terima kasih kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kemurahan-Mu, atas pendampingan-Mu, dan atas kesempatan yang boleh kami gunakan bersama untuk belajar. Semoga kami boleh semakin mencintai-Mu melalui belajar kitab suci,
boleh semakin mengenal-Mu dan semakin menghayati kehidupan kami dengan lebih baik karena kami memahami yang Kau kehendaki. Semua ini kami aturkan kepada-Mu karena kami percaya Engkau pula yang menghendaki kami ada dan hadir dalam kesempatan ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Gunawan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga senantiasa dikuatkan, dilindungi dari berbagai macam suasana yang tidak menentu ini dengan adanya COVID-19. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Kami persilakan untuk membuka videonya untuk kita berfoto sebentar. Pak Lintaka, kami persilahkan untuk membantu. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah untuk ketemu minggu depan, bisa dihidupkan. Silakan Pak Lintaka untuk halaman pertama. Sudah Pak Lintaka? Katanya memilih foto pertama itu. Cukup ya. Kemudian berikutnya Pak Lintaka, halaman kedua. Cukup. Seterusnya yang ketiga. Baik, lanjut yang keempat. Lanjut yang kelima. Lanjut Pak yang keenam. Ini tinggal nama-nama nih rupanya. Baik, dan yang terakhir. Cukup. Terima kasih Ibu Bapak. Salam sehat, semangat, sukacita selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Shalom. Sugeng dalu berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Salam semua. Ya. Terima kasih Romo. Romo, berkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Sampai minggu depan. Makasih Bapak Ibu, saya undur diri dahulu ya. Terima kasih Pak Frans, selamat malam. Terima kasih Romo, terima kasih semua. Pamit dulu ya. Ya Bu. Dadah Romo. Baik, Romo. Terima Romo. Terima kasih Romo ya.